Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Mr. AR. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya yang terdahulu, yang ini. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video saya yang ini, teman-teman nonton dulu. Terus kembali lagi ke video yang sekarang ini, biar tidak ada dusta di antara kita. Apakah? Nah, bagi teman-teman yang telah menonton video Kesuburan Tanah part 1, maka akan muncul beberapa pertanyaan yang kemudian akan dijawab pada video kali ini. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan hara esensial? Pertanyaan kedua adalah, berada di mana hara di dalam tanah? Atau istilah kerennya yaitu, di mana tempat nongkrongnya itu hara, atau tempat mangkalnya, atau tempat kuliahnya? Maksudnya tempat kuliarannya. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana proses gerakan hara menuju akar, atau bagaimana proses hara mendekati akar? Jadi hara saja berani mendekati akar, masa kamu takut mendekati si doi? Ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu atau masih takut mendekati gebetannya, atau orang Makassar bilang odo-odoknya, teman-teman bisa belajar dari cara bagaimana hara mendekati akar. Bagaimana caranya? Ya, terus nonton saja video ini. Pertanyaan keempat yaitu, kalau dia hara, berarti tidak halal dong. Haram itu ya. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke PPT. Jadi menurut Arnold dan Stout tahun 1939, ada 3 syarat yang dikatakan hara esensial. Yang pertama yaitu, tidak adanya unsur tersebut mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak normal, tanaman gagal menyelesaikan daur hidupnya, atau kematian prematur. Nah, jadi syarat pertama itu, tanpa hara, tanaman tidak dapat hidup. Tanpa dirimu. Bagaimana teman-teman? Baper? Tunggu dulu, masih ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu, fungsi unsur tersebut spesifik dan tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Jadi fungsi hara untuk tanaman itu tidak dapat tergantikan. Kau tak akan terganti. Bagaimana teman-teman? Semakin baper? Tahan-tahan dulu bapernya, karena masih ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu, unsur tersebut mempengaruhi langsung pertumbuhan atau metabolisme. Kita anak metal. Sorry, metabolisme itu bukan metal. Nah, jadi inilah 3 syarat hara dikatakan esensial menurut Arnold dan Stout. Nah, jadi unsur hara itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Adapun perbedaannya, yang pertama, kalau unsur hara makro diperlukan dalam jumlah yang banyak, sedangkan unsur hara mikro diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Perbedaan yang kedua antara hara makro dan hara mikro adalah, hara makro kekurangan dapat menimbulkan gejala defisiensi yang tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Sedangkan unsur hara mikro, kekurangan biasanya dapat digantikan oleh unsur hara mikro yang lain. Maksudnya di sini adalah, jadi unsur hara makro itu ada banyak, diantaranya adalah N, P, dan K. Nah, misalnya, apabila tanaman kekurangan unsur hara N, unsur P dan K tidak dapat menggantikan fungsi dari unsur N tersebut. Akibatnya, tanaman mengalami kekurangan N atau defisiensi hara N. Analoginya seperti ini, jika ada semangkuk sayur dan semangkuk sayur itu ternyata kekurangan garam, maka yang ditambahkan ke dalam semangkuk sayur tersebut tentunya adalah garam, bukan gula, karena gula tidak mampu menggantikan peran garam untuk membuat makanan menjadi asin. Nah, jika semangkuk sayur itu adalah tumbuhan, sedangkan garam dan gula itu adalah unsur hara makro, katakanlah N dan P, maka apabila tanaman kekurangan unsur hara N, tentunya yang harus ditambahkan ke tanaman tersebut adalah unsur hara makro N, bukan unsur hara makro yang lain. Karena fungsi N untuk tanaman
hanya dimiliki oleh unsur N itu sendiri, tidak dengan unsur hara makro yang lain. Sama seperti fungsi garam, hanya dimiliki oleh garam itu sendiri, tidak dimiliki oleh gula. Pada hara mikro, apabila tanaman mengalami kekurangan salah satu unsur hara mikro, maka hara mikro yang lain dapat menggantikan fungsi dari hara mikro yang kurang tersebut. Jika kita kembali mengambil analogi semangkuk sayur, jika semangkuk sayur kekurangan penyedap rasa, anggaplah Royco, maka Masako bisa menggantikan peran Royco sebagai penyedap rasa ataukah penyedap-penyedap yang lain seperti Ajinomoto atau yang lain-lain. Nah, begitulah fungsi unsur hara mikro untuk tanaman, sama seperti penyedap rasa. Apabila salah satu unsur hara mikro dalam tumbuhan itu kurang, maka unsur hara mikro yang lain dapat menggantikan fungsi dari unsur hara mikro yang kurang tersebut. Perbedaan yang ketiga antara hara makro dan hara mikro, kalau hara makro, kelebihan jarang menimbulkan pengaruh, sedangkan pada hara mikro, kelebihan dapat menjadi racun. Maksudnya adalah, apabila hara makro dalam tanaman itu berlebih, biasanya tidak menimbulkan pengaruh apapun bagi tanaman. Nah, sebaliknya, apabila unsur hara mikro dalam tanaman itu berlebih, maka kelebihan unsur hara mikro tersebut akan menjadi racun dan menyebabkan kematian pada tanaman. Nah, jadi ini dia unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro itu ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan unsur hara mikro yaitu besi, mangan, boron, molybdenum, seng, klor, dan cuprum. Unsur hara C, H, dan O tidak berasal dari mineral tanah, tetapi berasal dari udara. Sehingga ketersediaan hara C, H, dan O itu menjadi berlimpah untuk tanaman. Unsur hara makro yang berasal dari mineral tanah, khususnya N, P, dan K, ketersediaannya di dalam tanah terbatas. Kenapa bisa? Ya nonton saja terus video ini untuk mendapatkan jawabannya. Nah, unsur hara ini ada filosofinya teman-teman. Filosofinya yaitu, jika kita tidak bisa menjadi hara makro, minimal kita bisa menjadi hara mikro. Maksudnya adalah, jika kita tidak bisa melakukan hal yang besar, minimal kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, tetapi itu menjadi sangat bermakna. Kalau kata-katanya pejuang hal baik, kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita tidak menghalangi seseorang yang ingin berbuat baik. Salah satu perbuatan baik itu apa? Ya share video ini. Siapa tahu ada orang yang membutuhkan informasi yang ada pada video ini. Jadi mungkin demikian dulu video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum sempat melanjutkan pembahasan poin 2 dan poin 3 sesuai yang saya janjikan di awal video ini. Hal tersebut dikarenakan durasi yang akan menjadi sangat panjang apabila saya melanjutkannya. Ya tidak apa-apa, pembahasan pada setiap video itu hanya sedikit. Yang penting menjadi sangat bermakna untuk teman-teman. Sama seperti filosofi unsur hara mikro, biar sedikit yang penting bermakna. Insya Allah pembahasan pada poin 2 dan poin 3 akan saya bahas pada next video.